Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dimas Satria STMN dan Bapak Teguh Kurniawan STMT PhD selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Dan yang saya hormati yaitu para dosen penguji. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Asrul Kosasi dari Teknik Mesin angkatan 2017. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul pengaruh laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen pada alat pressure swing adsorption dengan zeolit alam bayah. Pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Pada era pandemi COVID-19 ini, oksigen sangat dibutuhkan bagi pasien penderita COVID-19 yang mengalami sakit berat dan membutuhkan terapi oksigen. Pressure swing absorption merupakan salah satu alat penghasil oksigen yang berteknologi tinggi, serta diperuntukkan sebagai sumber penghasil oksigen sentral dalam skala yang lebih kecil. Penggunaan zeolit alam di Indonesia masih belum optimal, namun sangat disayangkan karena Indonesia secara geografis terletak pada jalur gunung berapi yang memiliki potensi zeolit yang besar. Berdasarkan poin 1 dan 3, maka diperlukan suatu eksperimen untuk menghasilkan oksigen dengan menggunakan mesin berteknologi pressure swing adsorption dengan zeolit alam untuk menghasilkan oksigen yang murni. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengaruh laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen pada alat PSA dengan zeolit alam bayah. Yang kedua, bagaimana pengaruh laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen pada alat PSA dengan zeolit alam bayah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari pengaruh laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen pada alat PSA dengan zeolit alam bayah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen pada alat PSA dengan zeolit alam bayah. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen pada alat PSA dengan zeolit alam bayah. Menurut itu batasan masalah. Yang pertama, alat penghasil oksigen yang digunakan yaitu pressure swing adsorption tipe single bed. Yang kedua, jenis adsorbennya yang digunakan yaitu zeolit alam bayah yang sudah melewati proses kalsinasi. Kalsinasi di sini adalah yaitu pemanasan zeolit hingga suhu 300 sampai 400 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar airnya. Yang ketiga yaitu produk gas yang dihasilkan yaitu oksigen murni. Yang keempat, tidak menjelaskan proses adsorpsi atau penyerapan gas oleh zeolitnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. 1. Dapat lebih mengeksplorasi potensi zeolit alam yang berasal dari bayah. Kedua, dapat mengoptimalkan manfaat zeolit alam bayah. Yang ketiga, dapat membantu menghasilkan oksigen murni bagi masyarakat yang membutuhkannya, khususnya untuk para pasien COVID-19. Selanjutnya itu ada pengertian zeolit. Menurut Sostax 1989, zeolit merupakan mineral yang terdiri dari mineral alumino silika terhidrasi yang mengandung kalsium alkali atau alkali tanah dalam kerangka 3 dimensi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis zeolit. Yang pertama ada zeolit alam, yaitu zeolit yang diperoleh dari hasil penambangan yang berasal dari alam. Yang kedua ada zeolit sintesis. Zeolit sintesis yaitu adalah zeolit yang diperoleh dengan cara proses sintesis, sehingga menyerupai zeolit yang berada di alam. Selanjutnya yaitu aktivasi zeolit. Aktivasi zeolit diperlukan untuk menambah atau meningkatkan kemampuan dari zeolit tersebut. Yang pertama yaitu aktivasi secara fisika. Aktivasi zeolit secara fisika dilakukan dengan cara pemanasan zeolit hingga temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius dengan udara panas atau dengan sistem vakum untuk melepaskan molekul air dan hidrat alkali. Yang kedua yaitu aktivasi secara kimia. Aktivasi zeolit secara kimia yaitu dengan mencuci zeolit dengan larutan-larutan asam anorganik seperti HCl, HF, dan H2SO4. Larutan-larutan ini dapat menghilangkan oksida pengotor yang terdapat pada permukaan pori-pori zeolit. Selanjutnya yaitu pengertian udara. Menurut Kuat Prabowo dan Burhan M. tahun 2018, udara merupakan kombinasi dari berbagai macam gas yang perbandingannya tidak tetap.
tergantung pada suhu, tekanan, dan lingkungan sekitar yang berasal dari campuran gas yang mengelilingi bumi yang tidak selalu konsisten. Selanjutnya, udara terdiri dari 78% nitrogen, 21,94% oksigen, 0,93% argon, dan 0,032% karbon dioksida, serta terdiri dari gas-gas lainnya. Selanjutnya yaitu Pressure Swing Adsorption. Pressure Swing Adsorption atau PSA merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk memisahkan beberapa jenis gas dari campuran gas sesuai dengan karakteristik molekuler dan afinitas dari bahan absorbennya. Pada penelitian ini yang akan diserap yaitu adalah nitrogen dan yang akan dilepaskan yaitu adalah oksigen, sehingga akan menghasilkan oksigen yang murni. Berikut adalah diagram alir dari penelitian ini. Yang pertama dimulai dari mencari literatur, yaitu handbook ataupun jurnal. Selanjutnya yaitu mempersiapkan alat produksi oksigen. Setelah alat produksi oksigen jadi, kita melakukan ke langkah pengujiannya. Langkah-langkah pengujiannya yaitu menyalakan kompresor, kemudian membuka valve pada tangki udara, mengukur kecepatan udara. Selanjutnya membuka valve pada kolom PSA, kemudian ukur tingkat kemurnian oksigennya, kemudian dilakukan pengambilan data. Setelah data diambil, kemudian dianalisa. Setelah itu dilakukan pembahasan. Setelah pembahasan, maka kita dapat menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode eksperimen. Dengan pengujian besar laju aliran udara terhadap tingkat kemurnian oksigen yang dihasilkan oleh alat PSA. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama adalah alat produksi oksigen murni dengan sistem PSA. Yang kedua, pressure gauge untuk mengukur tekanan udara. Selanjutnya ada flowmeter yang digunakan untuk mengukur laju aliran udara. Selanjutnya ada oxygen analyzer yang digunakan untuk mengukur tingkat kemurnian oksigen. Lalu bahan absorben yang digunakan yaitu adalah zeolit alam bayah. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, mempersiapkan alat produksi oksigen dengan sistem PSA. Yang kedua, menyalakan kompresor. 3. Mengatur tekanan udara. Yang keempat, membuka valve tangki udara. Yang kelima, mengatur kecepatan udara yang memasuki kolom PSA sesuai dengan variasi yang diinginkan. Yang keenam, membuka valve pada kolom PSA dan udara masuk ke dalam kolom oksigen. 7. Mengukur kemurnian oksigen menggunakan oxygen analyzer. Yang ke-8, jika proses sudah mencapai titik jenuhnya, maka proses regenerasi dilakukan dengan cara membuka valve 2 dan 3 untuk menurunkan tekanan pada kolom PSA. Yang ke-9, mengulangi langkah-langkah di atas dengan menggunakan besar laju aliran udara yang berbeda. Berikut ini adalah timeline kegiatan dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu pembuatan alat dilakukan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kedua, pengambilan data dan analisa data dilakukan pada minggu kelima sampai minggu ke-7. Selanjutnya yaitu seminar dan publikasi dilakukan pada minggu ke-7 sampai 8. Yang keempat, pelaporan tugas akhir yaitu dilakukan pada minggu ke-8. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.